Baik anak-anak, hari ini kita belajar daring. Silakan anak Bapak fokus pada penjelasan Bapak. Semangat ya. Nah, ini adalah lagu air terjun. Nah, yang perlu kalian hafalkan terlebih dahulu syair dan lagunya dari A.T. Mahmud. Hafalkan. Lalu nadanya do sama dengan C6/8 sedang. Kalau kalian kurang paham tidak apa-apa. Yang penting kalian hafalkan saja, ini nanti keluar di ujian. Nah, lalu nanti akan Bapak kirim bagaimana cara nyanyinya, link YouTube-nya. Silakan kalian tonton sampai habis dan hafalin ya. Nah, ayo bernyanyi. Nah, silakan kalian hafalkan. Nah, masuk ke materi yang penting. Nah, ini namanya siklus air. Tolong anak Bapak fokus ya. Nah, lihat, air di bumi itu mengalami siklus. Siklus itu perputaran. Maksudnya kayak gitu terus berulang-ulang tiap hari, berulang-ulang terus. Namanya siklus air. Nah, air dari laut. Nah, ini air laut dari laut. Pada saat siang hari, air dari laut akan naik ke atas. Kok nggak kelihatan, Pak? Ya, naiknya dalam bentuk yang titik-titik kecil, lebih kecil pada hujan. Lebih kecil pada tetes-tetesan yang pernah kalian lihat. Makanya tidak kelihatan. Lalu air di danau juga akan naik ke atas. Lalu air di sungai juga naik ke atas. Lalu air yang ada di dalam tumbuhan juga naik ke atas. Nah, proses naik ke atas itu adalah proses penguapan. Jadi siklus air yang pertama adalah proses yang terjadi adalah proses penguapan. Lalu setelah mengalami penguapan, air-air itu akan berada di udara. Nah, karena saking banyak titik-titiknya, dia akan mengalami pengendapan. Nah, lihat di sini saja. Dia akan mengalami pengendapan. Nah, pengendapan ini disebut dengan presipitasi. Nah, jadi proses yang kedua adalah proses pengendapan. Airnya ngendap di sini, di udara, masih ngendap, belum jadi awan, masih ngendap. Nah, maksudnya ngendap itu melayang-melayang nggak jelas. Nah, itu biar mudah kalian mengerti. Lalu proses yang ketiga yang terjadi adalah kondensasi atau pengembunan. Nah, akhirnya air-air yang melayang-layang tadi dia mengalami pengembunan, mengembun lalu berubah menjadi awan. Nah, jadi ada 3 proses. Setelah jadi Pak, awan itu air ya? Iya, awan itu air. Selama ini kalian salah paham kalau awan itu asap. Bukan asap, awan itu dari air yang menguap. Nah, ketika suhu udara turun atau cuaca dingin, maka awan itu saling jatuh airnya ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, jatuh ke gunung, tersimpan di dalam tanah. Jatuh ke sungai, mengalir dia. Jatuh ke danau, menampung dia di danau. Jatuh ke laut, ke laut. Nah, lalu saat udara besoknya panas lagi, airnya naik lagi. Nah, seperti itu terus berulang-ulang. Nah, itu namanya siklus air. Oke. Sekarang tugas kedua kalian, silahkan kalian buat sebuah gambar yang kayak gini, tapi bikin tulisannya. Nah, yang mana ada 3 proses. Nah, tulisannya atau boleh pakai urut-urutan. 1. Airnya naik. Nah, bikin tulisan di mana airnya naik. 2. Lalu airnya menjadi apa? Apakah penguapan? 3. Setelah mengalami proses penguapan, dia mengalami proses apa? Ya, pengendapan. Lalu mengalami proses pengembunan. Lalu hujannya turun kemana saja. Nah, lalu besoknya terulang lagi kejadian itu. Nah, boleh bikin kayak gitu, bikin tulisannya ya. Sekreatif kalian, boleh pakai nomor, boleh pakai apapun, pakai gaya-gayaan, terserah. Oke, buat gambar ini, lalu buat tulisannya. Tuh. Tugas ketiga, silakan anak Bapak membaca
cerita semut dan beruang ini baca sendiri. Biar kalian memahami sendiri peristiwa apa yang terjadi. Lalu tugasnya adalah silakan kalian jelaskan peristiwa pada cerita semut dan beruang tadi dengan pakai bahasa kalian sendiri. Pakai bahasa Jambi pun nggak apa-apa. Pakai bahasa gaul juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau bisa pakai bahasa yang baik dan benar, ya. Nah, lalu perhatikan pula kata-kata bakunya, perhatikan pula penggunaan tanda bacanya, yang mana koma, yang mana titik. Nah, tanda baku itu contohnya memakai. Nah, itu tanda baku. Kalau tidak baku, pakai. Nah, atau makai. Nah, paham ya? Contoh kata baku yang lain adalah menggunting. Nah, itu kata baku. Kata tidak baku tuh gunting, ngunting. Nah, atau motong. Nah, itu kata yang tidak baku. Jadi kata baku itu adalah kata yang baik dan benar. Kata tidak baku itu kata-kata yang pleset-plesetan. Kadang pakai bahasa gaul, kadang disingkat-singkat. Nah, itu kata yang tidak baku. Nah, lalu silakan kalian tulis cerita itu, kalian singkat-singkatin saja menjadi palingan cuman 8 baris, paling banyak 8 baris. Kalau bisa lebih singkat lebih baik. Oke? Nah, itu tugasnya. Nah, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Silahkan dijawab dalam hati. Oke, nah itu tugas kalian yang selanjutnya. Tugas berapa? Keempat adalah hari ini saya belajar tentang bikin lengkap-lengkap, nah, tentang apa saja. Terima kasih.